Guru-guru anu Mas. Guru-guru kuwi to ora bayar to. Berarti 40 menit. Iki. Wah, ora apa-apa nak wis. Ki wong loro tok musik-musik ki wong loro tok. Tes. Tes. Terputus lagi nih Mas. Iya Pak. Gratis. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Ini ada pertanyaan masuk dari salah satu peserta. Ini ada pertanyaan masuk dari Sri Mutia, Universitas Samudra Aceh. Pertanyaannya, mengenai pembelajaran daring yang mengembalikan fitrah orang tua sebagai guru pertama bagi anak, bagaimana, maaf, jika tingkat pendidikan orang tua tersebut tidak memadai? Itu solusinya bagaimana, Pak? Oke, terima kasih. Langsung saya jawab. Bisa, Pak, silakan. Oke, terkait dengan fitrah orang tua sebagai tempat pendidikan untuk anaknya. Emang gini, sebenarnya apa ya? Momentum COVID-19, momentum kita belajar di rumah, memang sesungguhnya menjadi momentum yang apa namanya, yang sangat momentum sekali untuk di mana kemudian orang tua itu bisa memberikan pendidikan kepada anaknya. Persoalannya adalah budaya kita selama ini selalu memberikan bahwa yang namanya pendidikan itu selalu dilemparkan kepada seorang guru ataupun dosen. Itu budaya yang kita alami hari ini. Budaya kita itu orang tua itu selalu memberikan apa namanya pendidikan itu sepenuhnya kepada seorang guru ataupun seorang dosen. Padahal kita tahu bahwa fitrah kita sesungguhnya orang tua adalah menjadi seorang pendidik pertama bagi seorang siswa itu ataupun peserta didik itu. Tetapi bagaimana persoalannya ketika kemudian kita dihadapkan bahwa orang tua itu ternyata tidak punya kapasitas. Orang tua memiliki keterbatasan dalam mungkin dalam keilmuan, atau mungkin dalam pendidikannya juga tidak memadai, maka mau tidak mau, bagaimana sebisa mungkin orang tua bisa memfasilitasi dengan cara yang lain. Mungkin bisa mendatangkan guru privat, ataupun mungkin bisa mendatangkan orang-orang yang tentunya bisa dipercaya untuk sebagai penggantinya, sebagai pengganti orang tua untuk memberikan pembelajaran di rumah misalkan. Contoh misalkan kita bisa mengundang guru kelas secara privat atau guru les ataupun yang lainnya sebagai pengganti kewajiban kita sebagai orang tua. Kenapa? Karena kita mempunyai kendala sendiri di mana orang tua itu tidak punya kapasitas baik secara pendidikan ataupun pengalamannya.
Itu tentu adalah alternatif yang dapat kita lakukan. Daripada kemudian kita memaksakan diri dengan fitrahnya kita sebagai orang tua yang mempunyai kewajiban untuk memberikan pendidikan, tentu kalau memang kita bisa, ya lakukanlah, karena itu adalah menjadi kewajiban kita sebagai orang tua. Tetapi ketika tadi ada keterbatasan kapasitas-kapasitas, maka kita tentu bisa menggunakan cara lain, di mana orang tua tetap berperan untuk mencarikan sosok guru yang ideal mungkin, mencarikan sosok ustadz yang mungkin sesuai dengan kapasitasnya, sehingga tidak terjadi istilahnya malpraktek itu. Nah, gitu. Mungkin itu, mohon maaf kalau misalkan kurang puas. Ya, halo, apa baiklah. kedengaran suara saya? Dengar, Pak. Oke. Itu Bu Mutia, Bu Sri Mutia. Kalau kalau misalkan kurang puas bisa ini. Pribadi, Pak. Pribadi, Pak. Atau Gimana? Tes? Halo? tes. Jadi inti dari jawaban Pak Sanusi yaitu orang tua itu juga dapat berperan apabila kapasitas untuk mengajar itu dalam tanda kutip kurang. Orang tua itu berperan mencarikan guru privat atau ustadz sebagai pengganti untuk mengcover ketidakmampuan orang tua dalam mengajari anak. Begitu ya, Pak. Oke, saya tambahkan sedikit lagi ini. Kalau kita mengambil dari salah satu kaidah usul fikih itu, ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Apa yang tidak bisa kita lakukan seluruhnya, maka jangan kita tinggalkan seluruhnya. Apabila kita tidak bisa memberikan pendidikan kepada anak kita sebagai orang tua, maka bukan berarti kemudian kita lepas tangan tanggung jawab itu. Maka disinilah kita peran orang tua dengan mencarikan guru-guru terbaik, mencarikan ustadz-ustadz terbaik, tentunya yang punya kapasitas tertentu. Jadi, ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Apa yang tidak bisa kita lakukan seluruhnya, maka jangan kita tinggalkan seluruhnya. Bisa kita lakukan dengan cara-cara itu, sesuai dengan kapasitas kita. Itu Bu Mutia. Baiklah. Terima kasih atas jawaban dari Bapak Sanusi. Ini ada lagi pertanyaan yang masuk, Pak. Dari Bapak Hermasto Hendro Kusworo. Pertanyaan, saya pernah dapat pertanyaan yang dilematis. Jadi, apakah pembelajaran daring dengan kondisi maaf ini HP-nya mati. Oke, saya bisa baca sendiri. Iya, Pak. Dari Bapak Harmasto. Saya pernah mendapat pertanyaan yang dilematis. Nah, ini Bapak kayaknya Bapak guru ini. Kita sama-sama mengalami hal yang sama, kita merasakan hal yang sama, kita sebagai seorang pendidik, maka tentu problemnya pun sama juga. Memang, apakah kemudian pembelajaran daring dengan kondisi saat ini sudah tepat atau belum? Kalau dibilang sudah tepat, tentu kita pun ketika tadi kita melihat dari berbagai macam kendala-kendala, tentu cara daringnya kita itu memang tidak maksimal. Contoh begini, ketika pembelajaran dalam mata kuliah saya itu, ketika kita mau menyelenggarakan Zoom, itu banyak keluhan-keluhan, Pak tidak bisa menggunakan Zoom. Kenapa? Karena HP saya, komputer saya tidak mendukung. Pak tidak bisa menggunakan Zoom. Kenapa? Karena kuotanya tidak ada. Dan lain sebagainya. Maka inilah yang menjadi hal yang dilematis bagi kita sebagai
seorang pendidik. Mau kita paksakan mereka, tentu kita pun tahu bahwa mereka siapa. Apalagi misalkan kita memahami tentang peserta didik kita itu siapa. Contoh misalkan mereka itu dari kalangan kelas bawah misalkan. Mohon maaf, mereka misalkan orang yang secara kapasitas ekonominya itu kelas bawah. Itu tentu mereka punya tidak punya sesuatu yang memadai, tidak punya alat-alat yang memadai. Maka dengan kondisi semacam itu, ketika kita memaksakan pun, maka yang terjadi seperti itu, mereka tidak akan mengikuti pembelajaran daring. Kenapa? Di mana pembelajaran daring itu harus terjadi pada saat itu dengan sistem online, dilakukan pada saat dengan real time. Ya, tapi mereka ternyata tidak punya alat pendukung, baik smartphone ataupun kuota mungkin dan sebagainya. Maka dalam batas-batas tertentu, pembelajaran daring ini juga, sebagaimana yang saya sebutkan di awal, pembelajaran daring dianggap saat ini sebagai solusi daripada efek pandemi ini. Tetapi nyatanya belum benar-benar solutif. Kenapa? Karena memang tadi kita bisa memahami kondisi mereka. Apalagi tadi misalkan mereka kelas ekonomi kelas bawah itu yang tidak punya smartphone, tidak punya alat menunjang untuk pembelajaran daring, maka disinilah kita sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, serba dilematis. Kita mau menggunakan dengan cara kita yang tentu dianggap sedikit ideal, tetapi maka akan ada orang-orang atau komunitas tertentu yang tidak bisa mengikuti itu semua. Nah, mungkin itu pun yang dirasakan oleh Pak Harmasto. Maka tadi saya sampaikan, pembelajaran dari saat ini, meskipun dianggap sebagai solusi, tapi nyatanya belum benar-benar solutif. Karena banyak kendala-kendala, banyak tantangan-tantangan, yang mana kita pun belum siap atas itu semua. Ekonomi kita semakin terpuruk, kebutuhan kuota semakin meningkat. Ekonomi kita juga sedang tidak stabil, tetapi kemudian harus bisa memenuhi itu dengan tentu membutuhkan biaya-biaya yang maka paling tidak yang saya rasakan adalah ketika mengalami hal demikian, maka pembelajaran daring yang sesuai skema saya tadi itu saya geser dari sinkronus menjadi asinkronus, di mana kemudian oke lah, mahasiswa yang tadi yang harusnya mengikuti pembelajaran di jam 8, ternyata mereka baru bisa connect internet jam 10. Tapi mereka masih bisa mengikutinya, menyimaknya. Maka tadi ada asinkronus itu kan di mana kita diantaranya ada menggunakan WhatsApp. Untuk apa? Untuk menjembatani, untuk memfasilitasi teman-teman mahasiswa, teman-teman siswa atau yang lainnya yang tidak bisa mengikuti secara real time ketika daring itu dilaksanakan. Maka tapi dia baru bisa mendapatkan akses internet 3 jam berikutnya. Bahkan sudah selesai pembelajaran, dia baru nongol. Maka mungkin Anda merasakan, teman-teman mahasiswa merasakan bahwa biasanya ini, ketika menggunakan WA, itu jam 8 semuanya absen. Hadir, bahkan sekian puluh orang hadir. Ternyata jam 12, ada yang juga baru hadir. Nah, itu mungkin pengalaman kita, saya sebagai dosen, mungkin Anda juga sebagai mahasiswa, kadang-kadang Anda justru absennya itu jam 12 padahal pembelajaran sudah selesai. Nah, itu. Maka kesimpulannya adalah kalau disebut apakah sudah tepat atau belum, paling tidak maka kita berikhtiar dengan pembelajaran daring ini adalah sebuah ikhtiar kita, langkah kita untuk solusi-solusi itu meskipun tidak 100% memberikan solusi. Begitu Pak Harmasto, mohon maaf kalau kurang memuaskan. Ya, terima kasih atas jawabannya Pak Sanusi. Semoga pengalaman Bapak dapat menambahkan pemahaman kita terkait pembelajaran daring sendiri.
Baiklah, dengan ini saya sebagai moderator menyampaikan terima kasih kepada Ibu Siti Asrofa sebagai narasumber pertama dan Bapak Sanusi sebagai narasumber kedua, serta semua peserta seminar. Semoga apa yang kita laksanakan pada siang hari ini membawa kemanfaatan bagi kita semua. Saya juga mohon maaf atas ketidaklancaran seminar tadi. Dan terima kasih banyak atas partisipasi. Salam pelajar sehat, salam pelajar hebat, COVID lewat, daring pun siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.